Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Peri Wajiryo. Yang kami hormati Menteri Keuangan yang hadir secara online atau daring, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Pak Gubernur BI, Ketua Umum Kadin, Dirut Pertamina Ibu Nike, terima kasih atas kehadirannya, Ibu Rektor ITB, kemudian Eselon 1 dari Kemenko Pak Susi, Pak Ses beserta seluruh deputi, dan juga Eselon 1 dari kementerian lain, dan juga para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan anugerah kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara pagi hari ini. Dan kedua, kami berterima kasih karena Bapak Presiden berkenan memberikan sambutan pembukaan di awal acara ini, dan kita mengapresiasi ketersediaan waktu dan kesempatan dan juga mencatat apa yang menjadi catatan dari Bapak Presiden. Kedua, tentu dalam acara ini yang bertema meraih peluang dan pemulihan ekonomi nasional, dan acara ini merupakan kesempatan bagi kita untuk duduk bersama membahas tantangan dan peluang yang dihadapi di tahun 2021 serta strategi kebijakan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Hadirin yang saya hormati, pesan dari Bapak Presiden, tahun 2021 adalah tahun yang penuh opportunity, tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global, di mana tahun 2021 adalah saat kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, optimis memanfaatkan peluang, dan ini tentunya menjadi catatan dan memberi semangat kepada kita semua. Beberapa peluang yang terlihat antara lain terjadinya pemulihan ekonomi, antara lain ditunjukkan oleh penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham. Kita melihat bahwa IHSG sudah kembali ke pre-COVID level. Jadi kalau IHSG di bulan Januari sekitar 5.400, di akhir tahun ini sudah tembus di 6.100. Kemudian JP Morgan memprediksi tahun depan di 6.800, dan tentu ini merupakan track yang sudah positif. Kemudian kita juga melihat bahwa harga komoditas Indonesia juga sudah kembali, baik itu kelapa sawit maupun komoditas daripada CPO yang saat ini juga dengan program B30 ini adalah merupakan mendorong perekonomian di wilayah Sumatera dan Kalimantan, terutama untuk mendorong nilai tukar daripada pekebun. Nah, kalau kita lihat di tingkat global, di tengah ancaman gelombang kedua COVID, pemulihan kita melihat juga di sektor manufaktur, di mana manufaktur rata-rata sudah kembali di level di atas 50, dan khusus Indonesia PMI-nya 50,6. Kemudian juga kita lihat bahwa tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa rock bottom kita telah capai, dan ini di kuartal ketiga sudah ada perbaikan, walaupun masih terkontraksi 3,49, namun kuartal to kuartal kita sudah positif 5,05, dan ini ditopang oleh belanja pemerintah yang tumbuhnya 9%, mengkompensasi kontraksi di sektor konsumsi. Dan apabila ini kita teruskan di kuartal keempat dengan bisa didorong oleh spending pemerintah dan pemulihan di sektor indirect investasi, capital inflow di pasar modal, tentu kita berharap bahwa pertumbuhan yang 5,05 kalau bisa dipertahankan, maka di akhir tahun ini kita bisa melihat range daripada pertumbuhan juga akan membaik
antara -2 sampai positif 0,6. Nah, dari segi domestik tentu kita melihat beberapa indeks menunjukkan apakah itu keyakinan konsumen, apakah itu pertumbuhan konsumsi, kemudian konsumsi rumah tangga, dan juga kita melihat bahwa terjadi perbaikan. Oleh karena itu kita melihat bahwa consumer confidence sudah mulai naik. Dari segi supply kita melihat sektor pertanian, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan ini adalah sektor-sektor yang pulih duluan, tumbuhnya signifikan dalam arti dia positif di dalam situasi pandemik, sehingga tentu ini menjadi pengungkit untuk perekonomian di semester ataupun di tahun depan, tetapi beberapa sektor lain juga mengalami pemulihan. Kemudian kalau kita lihat dari segi komoditas baik CPO maupun nikel, kita ketahui bahwa logam mulia itu merupakan safe haven di alam situasi pandemik seperti ini. Kemudian peluang lain yang perlu ditambahkan, tadi Bapak Presiden melihat beberapa peluang dari pasar ekspor, antara lain dengan ditandatanganinya perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP salah satu pasar terluas dari 10 negara ASEAN plus 5 mitra dagang yang besar, Australia, New Zealand, Jepang, China, ini tentunya menjadi dorongan. Demikian pula kerjasama Indonesia EFTA di Eropa, SEPA Australia, SEPA Korea, serta tadi disampaikan terkait dengan perpanjangan GSP ataupun Generalized System of Preference, yang tentunya ini bisa didorong untuk ditingkatkan menjadi Limited Trade Agreement. Nah, kerjasama ini mendorong kinerja ekspor dan memperbaiki posisi Indonesia di dalam global value chain, dan ini ditandai di bulan Desember ini kita mendapatkan persoalan, yaitu sulitnya mendapatkan kontainer atau harga kontainer yang naik 20-30%. Nah, ini menunjukkan lonjakan dari permintaan ekspor, dan tentu ini menjadi salah satu tanda bahwa ekspor kita sudah mulai pulih. Bapak Ibu yang kami hormati, optimisme untuk memanfaatkan peluang tersebut, tentu pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Game changer perekonomian nasional di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Dan yang kedua adalah, pendorong yang kedua adalah implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu tentunya disiapkan program stimulus yang dilakukan di Komite PCPEN, dan pemerintah sedang mempersiapkan dukungan untuk keberpihakan kepada UMKM. Prinsipnya satu, di bawah 10 miliar semuanya untuk UMKM. Jadi tentu ini salah satu prinsip yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pemerintah sedang menyiapkan daftar prioritas investasi, dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund. Nah, strategi tersebut tentunya pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri yang di Pulau Jawa adalah penyempurnaan dari North Jawa Corridor, di mana kemarin hari Sabtu Bapak Presiden soft launching Pelabuhan Patimban. Nah, tentu Pelabuhan Patimban ini memperluas akses kita untuk ekspor, dan tantangannya tentunya Pelabuhan Patimban ini akan dibandingkan dengan berbagai pelabuhan yang ada di negara ASEAN, dan tentu kita berharap bahwa pelabuhan ASEAN ini, Patimban ini akan kompetitif, dan Bapak Presiden menitipkan bahwa ini juga dimanfaatkan untuk mendorong produk-produk UMKM. Nah, program pengungkit lain tentunya kita mendorong ketersediaan pangan, karena pangan itu merupakan kunci, dan pemerintah mengembangkan lahan food estate di Kalimantan Tengah, yang tentunya dalam 2-3 tahun ini dengan dukungan Ibu Menteri LHK ini akan terus didorong. Kemudian melanjutkan program mandatory B30, karena mandatory B30 ini melibatkan 17 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Replanting dilanjutkan karena ini adalah momentum yang baik
untuk memperbaiki yield daripada pekebun rakyat. Kemudian pemerintah juga mendorong program-program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, dan ini kita akan dorong di pantai utara Jawa terkait dengan pembentukan bendungan ataupun untuk menjaga agar kota-kota di utara Jawa ini tidak kena banjirop. Dan juga tentunya adalah pengembangan ekonomi digital yang saat sekarang besarnya 40 billion, yang potensinya di tahun 2025 itu sebesar 133 billion di Indonesia dan 150 billion di ASEAN. Nah, pengadaan vaksin ini telah dilaksanakan oleh pemerintah. Indonesia adalah salah satu negara di ASEAN yang sudah ada vaksinnya sebesar 1,2, dan nanti di bulan Januari akan hadir lagi 1,8, ditambah lagi diharapkan bulan Desember ada 15 juta dalam bentuk bahan baku, sehingga tentu sesuai arahan Bapak Presiden di bulan Januari akhir nanti vaksinasi sudah bisa dilaksanakan. Nah, tentu dari Badan POM akan menganalisa data yang dikirim dari China ke clinical trial 1-2, kemudian dari Brasil, dan juga dari clinical trial yang dilakukan di Bandung, sehingga tentunya data-data tersebut secara ilmiah akan dikaji untuk menentukan safety dan efikasi, keamanan dan efektivitas daripada vaksin tersebut. Dan pemerintah sudah memutuskan bahwa tahap awal tenaga kerja kesehatan dan para pekerja di garda terdepan, Satpol PP, TNI, Polri, pedagang pasar, UMKM akan diberikan prioritas, dan tentunya ini berharap bahwa rasa aman bisa dibangkitkan sehingga perekonomian dan masyarakat sudah berani untuk bergerak untuk meningkatkan daya beli. Nah, dukungan program PEN yang akan dilanjutkan itu antara lain bantuan perlindungan sosial, dan anggarannya adalah 372,3 triliun dan disiapkan untuk melanjutkan 6 program pemulihan ekonomi dan pencegahan COVID. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan Undang-Undang Nomor 11 tentunya ini menjadikan momentum untuk restrukturisasi secara struktural dan termasuk menjadi tools untuk reform birokrasi. Undang-undang ini diapresiasi oleh berbagai lembaga internasional, apakah itu World Bank, Fitch maupun Moody, sehingga tentu ini undang-undang yang dikerjakan sendiri oleh pemerintah beserta partai politik di DPR, dan tentunya ini adalah kerja bersama. Dan undang-undang ini tentu akan mendorong 64,13 juta UMKM yang selama ini menjadi dari sektor informal untuk masuk menjadi sektor formal, dan UMKM diberikan kemudahan baik dari jaminan produk halal maupun terkait dengan pembinaan UKM yang secara digital atau UMKM Go Digital. Selain itu tentunya pembentukan PT dipermudah, di mana PT cukup didirikan oleh 1 orang dan modal tidak dibatasi 50 juta. Jadi semula Undang-Undang PT membatasi minimal 50 juta sehingga banyak usaha menengah dan kecil tidak bisa membentuk PT dan tidak bisa menjadi sektor formal. Nah, ini dilakukan perubahan, dan di dalam undang-undang juga diberikan keberpihakan kepada usaha menengah kecil, sehingga di fasilitas-fasilitas terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan rest area kita harapkan di infrastruktur publik ada keberpihakan terhadap UMKM. Nah, kemudian pemerintah juga mendorong nanti diselesaikannya daftar prioritas investasi dan juga sovereign wealth fund, dan pemerintah memberikan kepastian pada prinsipnya berbagai bidang dibuka kecuali yang dinyatakan tertutup oleh undang-undang. Nah, untuk sovereign wealth fund seperti tadi disampaikan Bapak Presiden, 2 PP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan komitmen yang diberikan oleh berbagai negara dari Jepang DFC maupun dari Amerika DFC best effort sebesar 2 billion, dan dari GBIC itu sebesar 4 billion, jadi minimal 6 billion sudah menjadi modal ditambah dengan
yang ditentukan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah optimis bahwa perekonomian nasional di tahun depan akan tumbuh 4,5 sampai 5,5%. Namun upaya-upaya tersebut akan menjadi lebih bisa dilaksanakan apabila dukungan para stakeholder melalui koordinasi dan sinergi terus dipertahankan. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh menteri yang terlibat, Ketua OJK dan Gubernur BI, dan di dalam pandemi COVID ini kami berharap bahwa kita terus menjaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.